Nah, yang menarik adalah bagaimana para kontestan ini atau para capres-cawapres ini juga bisa merebutkan suara pemilih, khususnya juga pemilih muda. Siapa yang akan didukung oleh para calon pemilih muda ini, yang termasuk di dalamnya ada pemilih pemula yang menjadi atau yang merupakan generasi Z. Tuh. Nah, Gibran ini disebut-sebut ya, bahkan memang dia adalah tokoh muda yang disebut-sebut bisa menjadi representasi anak-anak muda, representasi generasi milenial dan generasi Z. Ketika ada capres-cawapres yang real, konkret bisa memberikan program untuk anak muda, tentu itu yang akan kemungkinan besar dipilih oleh anak-anak muda. Apakah anak muda akan eksodus memilih Gibran yang berpasangan dengan Prabowo? Ya, tentu itu belum bisa kita buktikan hari ini. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita kembali untuk menganalisa perkembangan terkini jelang pemilu Presiden atau Pilpres 2024, di mana sudah ada 3 pasangan calon yang resmi mendaftar di KPU dan pendaftaran di KPU sudah ditutup pada Rabu 25 Oktober 2023. Tapi sebelum itu saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media, dan jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Ya, kita tahu kontestasi Pilpres sudah resmi ya, diikuti 3 bakal calon presiden dan wakil presiden yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum, dan ketiganya sudah melakukan tes kesehatan ya. Ada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dari koalisi Partai PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu, dan P3 atau Partai Persatuan Pembangunan, 2 partai di parlemen. Sisanya juga ada 3 partai, ada beberapa partai non parlemen seperti ada Hanura dan juga ada Perindo. Kemudian dari sisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga sudah melakukan pendaftaran, diusung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, dan juga Partai PKS. Dan terakhir pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yang sudah mendaftar di hari terakhir 25 Oktober 2023, diusung oleh Partai Koalisi Indonesia Maju ya, partai koalisi yang paling gemuk. Total ada 9 partai, 4 partai parlemen dan 5 partai non parlemen. 4 partai parlemen ada Gerindra, ada Partai Golkar, ada Partai Demokrat, ada PAN. Kemudian partai non parlemen ada PSI, ada Partai Garuda, ada Partai Gelora, ada Partai Bulan Bintang, dan ada Partai Prima. Nah, yang menarik adalah bagaimana para kontestan ini atau para capres-cawapres ini juga bisa merebutkan suara pemilih, khususnya juga pemilih muda atau pemilih yang berusia di bawah 40 tahun, yang secara persentase atau komposisi jumlah pemilih muda di pemilu 2024 ini paling besar. Ya, berdasarkan data KPU terkait dengan daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilu 2024, total ada 204.807.222 orang pemilih. Ya, 204 juta, ya, angka yang cukup besar. Nah, dari angka itu ternyata jumlah pemilih yang paling besar adalah pemilih muda yang berusia di bawah 40 tahun gitu. Ya, yang totalnya bisa mencapai 56% kalau kita total. Tapi ini dari data yang ada kita bagi mereka menjadi 2 generasi, yaitu generasi milenial dan generasi Z. Artinya pemilih muda dari generasi milenial dan generasi Z. Kalau dari generasi milenial, totalnya dari jumlah DPT mencapai 33,6% atau 68,8 juta. Untuk generasi Z, 22,85% atau 46,8 juta orang. Jadi kalau di total Gen Z dan Gen milenial ini
mencapai 115,6 juta, yaitu angka yang cukup besar. Tapi intinya menjadi jumlah pemilih yang paling besar. Pemilih muda ini menjadi jumlah pemilih yang paling besar. Ya, pertanyaannya, siapa yang akan didukung oleh para calon pemilih muda ini, yang termasuk di dalamnya ada pemilih pemula yang menjadi atau yang merupakan generasi Z. Jadi pertanyaan itu tentu juga menjadi pertanyaan khusus dan keresahan juga di pasangan capres-cawapres yang ada. Bisakah mereka menggait mendapatkan suara pemilih muda, pemilih milenial, dan pemilih generasi Z yang jumlahnya paling besar di antara jumlah pemilih di pemilu 2024. Dan juga belakangan yang menjadi perbincangan juga adalah hadirnya Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo yang juga putra sulung Presiden Jokowi sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Nah, Gibran ini disebut-sebut, ya bahkan memang dia adalah tokoh muda yang disebut-sebut bisa menjadi representasi anak-anak muda, representasi generasi milenial dan generasi Z. Pertanyaannya, apakah benar nanti ketika ada Gibran mendampingi Prabowo yang diasumsikan pasangan ini adalah pasangan kombinasi antara tokoh senior berpengalaman dengan tokoh muda, apakah Gibran bisa membawa suara anak-anak muda Indonesia, suara pemilih muda Indonesia, generasi milenial, generasi Z, bisa eksodus atau bisa berbondong-bondong, bisa serempak atau bisa semakin banyak memberikan pilihannya kepada pasangan Prabowo Gibran. Tentu itu menjadi pertanyaan yang menarik karena representasi Gibran sebagai anak muda. Apakah memang benar nanti yang muda akan memilih yang muda, anak muda akan memilih tokoh pemimpin muda atau yang berjiwa muda? Nah, sebelum kita jawab itu, tentu kita atau kami di channel YouTube Mr. Puisi Live hanya bisa memberikan analisa yang objektif juga berdasarkan dengan data, fakta, termasuk bagaimana karakteristik pemilih muda gitu. Nah, tentu kita tahu pemilih muda ini adalah pemilih yang cenderung rasional ya dibandingkan dengan pemilih lain yang tradisional yang mungkin lebih cenderung emosional atau punya ikatan dengan partai politik atau punya ikatan dengan tokoh tertentu yang mereka sangat sulit atau cenderung punya pilihan yang lebih tetap atau lebih stabil lah. Sedangkan anak-anak muda ini dianggap mereka termasuk juga bisa menjadi bagian dari undecided voters yang hari ini jumlahnya hampir ada 30% yang belum menentukan pilihan kemana akan memberikan suaranya kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, dari beberapa sumber yang saya rangkum termasuk dari hasil penelitian begitu, ada beberapa karakteristik pemilih muda atau pemilih dari generasi milenial dan generasi Z. Pertama, dari sisi tren keterlibatan politik yang fluktuatif atau dinamis, artinya mereka mungkin antusias terhadap politik, tapi cenderung keterlibatan mereka berfluktuasi gitu. Artinya ada yang apatis juga, sebagian yang memang terlibat aktif, tapi sebagian juga ada yang apatis. Nah, ini juga apatisme anak-anak muda terhadap politik juga menjadi tantangan besar. Pertanyaannya, apakah anak-anak muda mau mencoblos, mau datang ke TPS? Kan itu menjadi pertanyaan. Oke, jumlah DPT-nya besar, hampir 56%, 57%, 68,8 juta untuk yang milenial, 46,8 juta untuk yang Gen Z, atau kalau di total hampir 115 juta. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, apakah jumlah pemilih yang besar ini akan datang ke TPS untuk memberikan suaranya. Nah, ketika jumlah pemilih besar tapi mereka tidak datang atau setengahnya saja yang datang, suara-suara anak muda ini akan terbuang sia-sia, akan terbuang percuma. Itu yang pertama. Yang kedua, kecenderungan anak-anak muda ini memilih juga didorong oleh informasi yang mereka terima, khususnya juga di berbagai platform media sosial. Nah, mereka anak-anak muda mengkonsumsi berita, mengkonsumsi informasi di media sosial. Nah, tentu apa yang mereka terima di media sosial tentang sosok capres-cawapres misalnya, impresi yang mereka dapatkan dari mengkonsumsi konten di media sosial ini bisa mempengaruhi perilaku memilih mereka atau mempengaruhi pilihan mereka. Belum lagi ancaman di media sosial adalah adanya ancaman hoax
dan kampanye negatif. Nah, ini juga menjadi PR tersendiri, tantangan tersendiri bagi anak-anak muda, bagaimana mereka cerdas melihat informasi, menganalisis informasi, mencerna informasi apakah benar atau memang itu hoax. Yang ketiga, anak muda ini cenderung aware terhadap isu-isu yang berbau dengan sosial dan lingkungan, terhadap isu-isu juga kesetaraan gender atau isu perubahan iklim, persoalan sampah misalnya. Sebagaimana kita tahu juga ada contoh, ada kelompok anak muda yang rajin membersihkan sampah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu juga menunjukkan anak-anak muda ini cenderung aware terhadap isu-isu lingkungan. Nah, ini berimplikasi kepada capres yang mampu memberikan solusi konkret atau program-program konkret untuk mengatasi persoalan lingkungan misalnya. Ini cenderung mungkin akan bisa lebih menggait atau memberikan perspektif bagi anak muda untuk menentukan pilihan kepada capres-cawapres yang bersangkutan. Yang keempat, anak muda itu cenderung ingin ada keterbukaan, ada transparansi, tidak ingin ada KKN gitu misalnya. Nah, ini juga menjadi persoalan tersendiri atau menjadi tantangan bagi pasangan capres-cawapres Prabowo Gibran, khususnya dengan isu dengan isu politik dinasti yang dialamatkan kepada mereka, khususnya karena kepada Gibran sebagai cawapres dari Prabowo, di mana ayahanda Gibran saat ini Presiden Jokowi masih aktif memimpin sementara anaknya maju cawapres. Nah, itu isu-isu itu yang perlu dikelola juga oleh pasangan capres-cawapres yang ada. Kelima juga terkait dengan bagaimana pasangan cawapres ini bisa memberikan program untuk kepemudaan. Nah, program-program yang menyentuh persoalan anak muda, menyentuh kebutuhan aspirasi anak muda. Ketika ada capres-cawapres yang real, konkret bisa memberikan program untuk anak muda, tentu itu yang akan kemungkinan besar dipilih oleh anak-anak muda. Kemudian juga anak muda ini ya tidak senang kepada kondisi-kondisi yang status quo gitu ya. Mereka cenderung juga punya pandangan kritis terhadap sistem politik yang ada. Nah, sekarang juga ada sentimen negatif terhadap MK atau Mahkamah Konstitusi yang diplesetkan menjadi mahkamah keluarga yang dianggap lewat putusannya meloloskan Gibran sebagai cawapres. Nah, itu tentu menjadi persoalan juga. Ya, terakhir juga berkaitan dengan bagaimana tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan di anak-anak muda ini juga akan berpengaruh kepada pilihan-pilihan mereka, kemampuan mereka juga mencerna informasi. Nah, dari berbagai parameter tadi, tentu itu harus menjadi perhatian dari pasangan capres dan cawapres. Dan tadi pertanyaannya, apakah anak muda akan eksodus memilih Gibran ya berpasangan dengan Prabowo? Ya, tentu itu belum bisa kita buktikan hari ini. Nah, tentu kita tunggu, kita lihat saja nanti di 14 Februari. Tapi dengan positioning Gibran sebagai anak muda, ini menjadi pembeda dibanding dengan kandidat yang lain, di mana di sana ada Prabowo Mahfud, ada juga Anies Caimin yang tidak bisa dianggap 100% merepresentasikan anak muda dari perspektif cawapresnya misalnya. Tapi tentu dari perspektif program ya, tidak harus mereka berusia muda misalnya capres maupun cawapres ini, tapi bagaimana berjiwa muda bisa juga gitu. Jadi ini masih menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan Prabowo Gibran, bagaimana menggait hati suara anak-anak muda. Oke, sekian analisa dari kami. Semoga ini bisa bermanfaat untuk memberikan sedikit gambaran ke depannya. Sebelum ditutup, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih. Salam penulisan.